keluarga keren dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa Anda, tentunya di acara Ruang Kita, Satu Atap, Banyak Cerita. Kali ini ketemu lagi sama saya, Meta selaku host di acara Ruang Kita. Dan hari ini Meta nggak sendiri karena ada host tamu yang spesial. Siapakah dia? Halo keluarga keren, kalau di Spanyol ada Cordova, di sini ada Ardiva. Salam kenal keluarga keren. Iya, jadi ada Meta dan Diva di sini yang akan menemani keluarga keren untuk berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan tentunya acara Ruang Kita ini dapat disimak melalui kanal YouTube PPID Dinsos PPKB dan P3A Wonogiri. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga ya keluarga keren semuanya. Nah, dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami di Instagram, yakni di @dinsospppkbp3a_wonogiri dan TikTok @dinsospppkbp3a Wonogiri. Oke, hari ini di ruang kita telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa pastinya, yang mana kita akan berbagi cerita dan informasi untuk keluarga keren semuanya. Kita akan mengangkat satu tema, yaitu bukan cinta biasa, menguak modus grooming di balik pernikahan dini. Yes, tentunya itu juga sedang booming, kami dibicarakan gitu ya, Div ya. Betul sekali, Mbak Meta. Nah, di sini sebenarnya kita bersama akan membahas tentang child grooming yang berhubungan langsung juga dengan pernikahan dini nih, Mbak Meta. Bersama dengan pembicara yang sangat keren, narasumber keren kita pada pagi hari ini. Nah, kenapa sih Mbak isu ini penting dibahas? Karena beberapa pekan lalu itu booming sekali ya di sosial media terkait juga dengan pengalaman yang merupakan public figure sendiri yang itu mengalami child grooming ini gitu. Dan di sini disclaimer sebelumnya ya Mbak Meta bahwa pembahasan ini nantinya agak sedikit sensitif karena ini juga sebenarnya bertujuan untuk mengedukasi terkait perlindungan anak gitu. Nah, kira-kira siapa aja nih Mbak narasumber keren kita mau kenalan langsung saja. Ada dua narasumber kita hari ini. Yang pertama, beliau ini seorang psikolog dari RSUD Wonogiri. Ada, ini panggilnya kakak aja karena masih terlihat sangat muda dan semangat ya. Ada Kak Francisca Anindya, MPSPSI, MPSI psikolog. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat semua. Gimana kabarnya nih Kak Nindya? Baik. Makmur ya, sangat sesuai ya dengan penampakan hari ini. Oke, dan yang kedua, ini ada seorang konselor Puspaga di Pusat Pelayanan Keluarga dari bidang P3A Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Dia adalah Mbak Afrilin Dewi Purnama SPSI. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah, baik dan luar biasa. Sehat semua ya di sini ya? Oke, kita akan berbincang-bincang hari ini untuk keluarga keren semuanya. Dan pasti keluarga keren semuanya seringkali mendengar kasus kekerasan seksual pada anak. Apalagi di Wonogiri ini kan juga sering sekali diberitakan. Ketika banyak di media sosial melihat scroll-scroll Instagram, di TikTok, itu pemberitaan di Wonogiri itu luar biasa. Tentang kasus pernikahan dini, tentang kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, dan biasanya pelakunya itu ternyata adalah orang yang sangat dekat. Jadi bukan lagi orang yang asing, tetapi ternyata orang yang sangat dekat. Dikenal, kemudian sangat dekat, dan terlihat sangat hangat sekali. Nah, ini saya mau tanya dulu nih sama Kak Nindya. Sebenarnya child grooming itu apa, dan kenapa ini malah lebih berbahaya begitu daripada ancaman dari orang asing? Iya, sebenarnya kan ini bagaimana sih dari pelaku dulu ya. Mereka kan sebenarnya hafal dulu nih, siapa yang mau mereka sasar. Itu sudah kelihatan dulu. Jadi bagaimana kemudian kenapa mereka memilihnya anak-anak? Kenapa nggak ada betul. Bukan apa yang seumuran atau misalnya kenapa mesti fokusnya untuk anak-anak? Ya karena kebanyakan kan anak-anak pasti lebih banyak nurut, lebih manut. Mereka nggak akan berani kan kalau misalnya lapor dan lain sebagainya karena satu ancaman itu sudah diberi hadiah dan lain sebagainya. Jadi child grooming itu kan sebenarnya dia mengarah nantinya ke kekerasan ataupun pelecehan seksual. Jadi child grooming itu dia memberikan perhatian khusus, memberikan hadiah khusus, terus kemudian dia tahu bagaimana anak ini secara emosional itu tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi dia tahu nih kebutuhan
oh yang ini kayaknya nggak jadi sudah kayak ada observasi dulu gitu ya, sebetulnya. Kemudian bisa didekati, oh ini butuhnya ini, tapi pada akhirnya ya memang akan sampai ke tahap belajar. Oke, baik. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau child grooming itu bisa dipantik ketika anak ini tidak terpenuhi tangki cinta dari orang tuanya. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Lalu ketemu dengan orang yang dia memberikan perhatian yang lebih, kemudian kok ketika anak-anak itu diperhatikan kan seneng gitu ya. Terus akhirnya padahal ada tujuan lain di balik semuanya itu. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri nih di Wonogiri, nah ini gimana nih tentang kasus ini? Seperti apa yang terjadi di Wonogiri? Apakah masyarakat kita itu sudah aware dengan adanya child grooming ini atau malah menganggap itu, oh itu cuma deket, emang deket kok sama dia? Itu gimana Mbak Dewi? Kalau soal child grooming yang dibilang sama Mbak Dewi, jadi memang bentuknya kayak manipulatif banget ya Mbak, betul, dan itu tidak terlihat terkadang, apalagi sama orang tua, lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolahnya. Kayak gitu. Apakah di Wonogiri sendiri aware? Nah, kalau aware atau tidaknya mungkin untuk beberapa orang tua dan lingkup-lingkup tertentu itu aware. Tapi kalau untuk di kasus itu terlebihnya kadang tidak aware. Jadi mereka lebih tahunya itu dari orang lain atau bahkan saat anak ini sudah kayak mengalami intimidasi, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain dan mungkin si anak ini merasa sadar dia baru ngomong. Gitu. Tapi lebih banyaknya untuk di Wonogiri memang belum pada aware. Itu tadi karena mungkin bisa saja tidak dekat dengan orang tuanya, ditinggal merantau gitu ya, karena memang fenomena di Wonogiri itu banyak pemboro. Dan apalagi child grooming bentuknya sangat-sangat manis, tidak terlihat manis sekali, indah sekali gitu ya. Jadi bisa dibilang di Wonogiri ini banyak kasus kecolongan, ketawanya setelah terjadi itu tadi, eksploitasi itu tadi, begitu ya. Oke, baik. Berarti tipuannya itu dibalut dari perhatian-perhatian gitu yang diberikan kepada korbannya gitu ya Mbak Dewi ya. Nah, kita mungkin beralih lagi kepada Mbak Nindya gitu. Kira-kira tahapan dari child grooming sendiri itu sebenarnya gimana sih Mbak? Berawal dari apa gitu? Kok bisa si korban ini, kalau dari Mbak Dewi tadi bilang nggak kerasa ya, cara memanipulasinya tuh nggak kerasa tuh, sebenarnya tahapannya gimana? Bahasa cinta orang itu kan beda-beda ya. Kalau pas ketemunya dengan anak-anak yang bahasa cintanya itu sentuhan ya, peluk atau apa, dia akan merasakan itu kan sesuatu yang ini aku butuhkan nih. Atau anak-anak yang ini perhatian untuk orang tua semuanya ya. Biasanya orang tua itu akan banyak di zaman sekarang, tidak semua, tapi sebagian besar itu mereka kayak aku udah kerja nih, ya kan? Aku udah kerja dari pagi sampai malam, mungkin sampai merantau juga. Tugasmu di rumah itu sekolah. Oke, tunjukkan prestasimu, udah itu aja. Nah, karena tuntutan itu, jadi mungkin ketika menerima sesuatu, kok hasilnya cuma segini toh, Kak? Kok kurang ya, kok ini ya? Nah, ketemunya ini dengan misalnya si anak ini adalah word of afirmasi gitu ya. Dia senang dipuji, kata-kata ya. Iya, karyamu bagus ya, kamu cantik. Nah, ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, biasanya kan juga child grooming ini berawal kalau nggak orang terdekat, ya kan? Itu lewat media sosial. Jadi kan pelaku-pelaku ini sebenarnya kan tidak 1-2 kali dia melakukan itu. Jadi dia sudah istilahnya kayak sudah bisa memetakan. Aku mau deketin yang ini, kayaknya bisa nih, ya kan? Kalau yang ini kayaknya bisa. Oh, ini lagi orang-orangnya jauh. Oh, ini nggak pernah ketemu sama mungkin keluarga yang lain. Mungkin ada nenek kakeknya udah tua misalnya. Terus kemudian dia mendekati pelan-pelan gitu kan. Kemudian terus ini tak kasih makanan gitu kan. Kalau yang di wilayah-wilayah ya yang biasa kita tangani itu cuma dikasih makanan, terus atau mungkin uang 5.000, 5.000, nggak lebih dari 10.000 gitu aja. Setelah itu nanti kamu bisa jajan apa, tapi nanti kamu makannya di sini ya, bersama saya ya, gitu. Terus nanti strateginya rapi ya. Iya kan, tipis memang tipis. Kita mau tahu itu akhirnya itu pelecehan atau bukan kan? Kalau anak tidak pernah diberitahu bahwa ini nggak boleh dipegang. Ini kamu tidak boleh memberikan ke sesuatu yang berharga di diri kamu, siapapun itu misalnya tidak boleh pegang, yang boleh pegang ini hanya ibu misalnya atau siapa. Kalau dia tidak diberitahu itu ya udah, berarti ini bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang
apa namanya termasuk dalam pelecehan gitu kan. Ya udah kan dia itu tanda sayangnya dia begitu. Nah, tahunya begitu. Ya sudah akhirnya berlanjut. Nah, sampai kekerasan mungkin sampai ya itu ya Pak ya, sampai banyak yang kasusnya berkali-kali. Ini boleh ngomong nggak? Berarti ada yang kasus kekerasan seksual yang ternyata cuma tetangga depan rumah gitu kan. Ya, dan ketahuannya juga akhirnya bukan karena mereka mengaku, tapi karena sudah ketahuan sama warga, ya akhirnya mau nggak mau mengaku. Berarti bahkan ada yang sampai hamil juga, ada ya kasus yang sampai gitu ya. Terus baru ketahuannya karena akhirnya hamil itu. Nah, kalau Mbak Dewi sebagai konselor nih di Dinsos PPKB P3A, itu kasus apa yang baru aja mungkin ditangani dan seperti apa korban yang dikeluhkan seperti itu Mbak Dewi? Kalau di kami itu ada yang namanya kasus memang yang murni dari hukum, ada yang kalau kita mau kaitkan, kalau saya ke konselor puspaganya itu di perkawinan anaknya atau pernikahan dini, gitu. Kalau dari kasus ini anak-anak kalau mau kita globalkan saja, memang kasusnya itu anak-anak itu lebih mudah dimanipulasi dengan ini gitu. Betul katanya Mbak Nindi, word affirmation itu tadi. Kalimat yang menyentuh, kalimat yang memperhatikan, hadiah, kayak gitu. Sama yang bagian mana yang tidak boleh dipegang itu, kayak judul lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, yang ada di TK. Berarti itu sebenarnya harusnya sampai kita gede ya itu ya, dipakainya tidak hanya di TK saja. Nah itu kasus-kasus ini kurang lebih catin kami yang datang pada kurun waktu tahun ini itu rata-rata anak di bawah umur 18 tahun. Dan ini kalau datang ke kami ada dua pilihannya, bukan ada dua pilihannya sih. Jadi kami mengatakan bahwa kalau ini hamil, kamu punya kesempatan nih, memang mau maju untuk menikah atau secara hukum. Gitu. Ya kan kalau anak-anak kalau ini hamil dan orang tua tidak terima, ya kan apapun bentuknya anak-anak hukum ya Mbak ya masih berbau hukum tidak terima, maka ini berhak untuk dikasuskan. Kalau orang tua tidak terima. Nah, dengan alasan apa kok tidak terima? Bisa saja dari child grooming itu sendiri. Anak itu dimanipulatif, ditipu apa sih yang kadang mohon maaf sekali orang tua itu kadang tidak sadar, kadang anak ini itu sebenarnya anaknya dia ini dimanipulatif, ya dengan iming-iming sudah dibiayain per bulannya berapa, katakanlah kalau boleh saya ngomong contoh 50.000. Jadi udah kayak dinafkahi. Iya, kayak sudah. Dan untuk anak-anak sekarang kan memang perkembangannya sekarang cukup ini ya Mbak. Perkembangan fisik nih. Iya, perkembangan fisiknya cukup pesat ya. Betul. Dan apalagi konsumsi medianya sosial mereka jauh lebih tinggi daripada saya nih. Betul. Gitu. Dan untuk kebutuhan kayak make up dan lain-lain, skincare itu biasanya sudah terpenuhi dari pihak yang melakukan itu tadi. Yang melakukan itu. Ya makin seneng ya kalau misalkan remaja dia lagi butuh kayak gitu, pengen terlihat cantik, gede, dan mungkin saja, mohon maaf sekali, mungkin beberapa kebutuhan dia tidak dicukupi gitu. Dari keluarga ya? Dari keluarga. Dan dia dapatnya ya dari mana itu pelaku lain dan bentuk cintanya dipeluk, kayak gituin. Jadi mungkin dia merasa nyaman. Itu yang dari segi ibunya, kayak gitu. Bisa saja juga dia merasa nyaman secara psikologisnya, dia nyaman sama cowok ini. Gitu. Karena nyamannya itu tadi, kebutuhannya dia sudah tercukupi. Jadi mau melakukan apapun kayak ngikut gitu ya aja. Manut gitu istilahnya, manut gitu. Ya, itu yang sebenarnya kalau mau kita lihat setiap bulan ada setiap bulan ada. Wow. Dengan kalau kita katakan kalau itu yang hamil ya Mbak, itu yang hamil itu ada. Gitu. Tapi berarti ada dua hal tadi ya, bisa dinikahkan atau dikasuskan. Iya, gitu. Jadi, paling banyak yang mana nih Mbak Dewi? Kalau paling banyaknya lebih banyak dinikahkan. Karena ya itu tadi Mbak. Kalau kita mau kayak awal tadi ya, aware atau tidak, paham atau tidak, mungkin banyak orang tua yang di sini itu
masih belum paham ternyata anaknya ada di posisi child grooming. Dan endingnya cuma lah piye meneh gitu kan. Iya, betul Mbak. Lah gimana lagi? Anak saya udah terlanjur terus mau gimana masa depannya? Maksudnya mau lahir dari anak seorang ibu. Tapi boleh nggak sebenarnya? Boleh nggak dia nggak menikah nih? Boleh. Jadi orang tua gini, saya tahu anak saya hamil, saya tahu kamu yang menghamili gitu ya. Tapi Dan nggak mau saya tahu nikah kamu sama dia. tidak akan memberikan masa depan yang baik untuk anak saya. Jadi stop sampai di sini. Ini akan saya pelihara sendiri. Kalian putus hubungan. Gitu. Boleh. Boleh. Jadi nanti karena itu menyelamatkan masa depan si generasinya. Bener. Jadi bener Mbak ini. Mohon maaf ya, saran tapi ya tidak adalah ketika itu sudah basah gitu kan. Iya. Ya. Jadi edukasi itu kita juga sampaikan. Jadi kan orang tua itu sebenarnya juga berhak menilai dengan siapa anak kita menikah. Betul. Walaupun dengan ada kasus hamilnya ya Mbak ya. Nah, kasus misal kalau orang tua udah aware kayak gitu kan. Ibaratnya katakan di sini orang tuanya aware, bisa kok yang dibilang Mbak Nindi tadi ini. Betul. Dengan syarat apa kayak gitu. Ada surat kita tidak membuat surat perjanjian, tapi kedua belah pihak keluarga antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki berkesepakatan. Kayak gitu berkesepakatan. Tugas kita adalah mengedukasi. Kenapa kok nggak nikah? Kenapa kok kayak gini? Pasti keluarga punya nilai-nilai itu tersebut. Tapi betul sih, daripada menikah dengan orang yang salah dan itu nanti malah dia jadi ibaratnya dari ayah dari anaknya terus tidak malah tidak diurus dengan baik, terus malah mental istrinya juga nanti jadi jadi tidak baik juga. Jadi nanti ada pendampingan ketika kan tidak ada pernikahan. Untuk si ibu dan calon anaknya itu akan ada pendampingan tersendiri. Ada. Biasanya nanti kalau memang ada kasus-kasus tertentu, case-case tertentu, biasanya nanti kita mencoba untuk mendekat terlebih dahulu, maunya gimana, kita pastikan lagi, karena kan balik lagi kayak data itu akan masuk, ini akan lanjut ke PA kan juga akan masuk ke data, batal kan juga akan masuk data, jadi kita juga mengawal kasus ini itu mau sampai mana. Nah, ini penting juga ini untuk keluarga keren semuanya ketahui bahwa ketika ada kasus seperti ini, kita nggak berharap sih, tetapi ketika ada kasus seperti ini, ada pendampingan, jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu ya. Karena dari Dinsos PPKBP 3A ini, dari bidang PP 3A tentunya, itu siap untuk melakukan pendampingan. Bagi sampai si korban ini benar-benar aman begitu ya Mbak Dewi ya. Betul sekali. Oke, baiklah. Betul Mbak Mita. Jadi dari saya sendiri juga setuju banget Mbak, karena pernah menemui kasus juga kalau anak yang lahir dari, mohon maaf, orang tua yang mungkin MBA gitu ya sebelumnya, itu ibunya itu memiliki tekanan mental untuk membesarkan anaknya, dan begitu juga enggak nikah. Jadi waktu anaknya ini beranjak dewasa itu si ibu ini malah cenderung kayak kalau melihat si anak ini ngerasa kebayang-bayang sama pelaku kekerasan itu. Jadi malah bencinya itu juga ke anaknya gitu, Mbak. Jadi saya setuju banget kalau mungkin pernikahan itu bukan jalan yang tepat ya untuk keluar dari masalah ini. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau bertanya kepada Mbak Nindi gitu ya. Kira-kira kalau misalnya orang ini sudah berada di suatu hubungan gitu, gimana sih caranya? Di suatu hubungan itu yang gimana? Hubungan yang relationship ya, mungkin sama pacar. Sama pacar itu. Kan hubungan ya. Ini sama pacar gitu ya. Mereka udah nggak bisa diapa-apain ya. Untuk tahu kalau kita tuh lagi berada di hubungan yang mungkin tidak sehat, itu tuh gimana sih tanda-tandanya gitu ya? Ya, red flag-nya tuh kira-kira apa gitu. Ya biasanya tuh remaja nggak bisa dikasih tahu ya. Kalau orang kalau udah susah. Udah ibu-ibu, jadi mohon maaf ya. Kalau lagi jatuh cinta tuh nggak ada yang bisa dikasih tahu. Adanya cuma dia baik gitu, dia baik buat aku. Terus kamu mau ngapain ikut-ikut gitu. Adanya cuma gitu aja. Jadi ini untuk sebenarnya yang bisa merasakan kan yang ada dalam hubungan itu. Jadi ketika memang kamu diberikan kasih sayang gitu, ini masih merasa sehat, oke. Tapi kalau sudah meminta dengan memaksa, itu sudah harusnya stop. Jadi kita ya kalaupun tidak mau stop, paling enggak biasanya karena korbannya perempuan ya. Karena kalau ada laki-laki juga terpaksa juga mau silakan. Itu memang harus saya bisa misalnya melakukan apa yang kamu mau, tapi saya juga ada persyaratan tertentu. Atau kalau misalnya itu memaksa, ya sudah enggak deh gitu.
kayaknya ini aku harus menjaga jarak deh, kayaknya ini aku harus sudah cukup deh sampai di sini, kalau aku teruskan kayaknya dia akan seperti ini terus, dia akan meminta dengan memaksa, mungkin ada kekerasannya ya. Kekerasan dalam pacaran pun kan juga banyak gitu. Nah itu sudah harus mulai menyadari bahwa kalau satu kali dia meminta dengan memaksa itu harusnya sudah. Jadi tanda-tanda ya, ketika ada kekerasan dalam pacaran, sebaiknya para gadis-gadis atau mungkin para lelaki-lelaki itu tuh sudah tanda-tanda yang wong pacaran aja berani seperti itu, apalagi nanti ketika menikah. Dapat. Nah, itu ngeri sekali begitu ya. Jadi harus diwaspadai nih Diva ya. Diva yang masih itu jadi ketika ada tanda-tanda sedikit. Karena ada juga yang bilang bahwa hal terbodoh yang dilakukan adalah ketika memberi tahu orang yang jatuh cinta. Betul. Itu kayak ngomong sama tembok gitu kan sih. Jadi dari diri kita sendiri harus memperkuat benteng ketika mungkin lagi pacaran, itu harus melihat ini calonku ini seperti apa. Kalau misalkan dia perhatian, ketika awal-awal pasti semua orang akan memberikan hal-hal yang baik. Ya, rayuan maut, kemudian apa sih perhatian-perhatian itu. Tapi itu belum kelihatan karakter aslinya, begitu ya Mbak Nindya ya. Susah sekali begitu. Nah ini, kembali lagi tentang child grooming tadi. Kalau misalkan nih, Mbak Nindya atau Mbak Dewi boleh menjawab mungkin ya. Jadi ketika anak itu sebenarnya sudah ada dalam, mau kecemplung ke situ, orang tua itu bisa taunya tanda-tandanya seperti apa nih? Gimana nih? Coba Mbak Dewi. Aku. Iya. Kalau anak mau seberapa was-was ketika orang tua melihat kita ada keanehan itu seperti apa yang bisa dilihat ya, indikatornya itu ya. Indikatornya. Baik. Jadi kalau orang tua biasanya itu kalau dia benar-benar aware sama anaknya. Kenapa aku bilang benar-benar ya Mbak ya? Karena banyak yang tidak aware, tidak kenal dengan anak-anak. Iya, banyak yang tidak kenal, yang tidak mungkin sangat kenal malah mbahnya atau tetangganya malah yang aware gitu. Jadi kita tahu kan kebiasaan anak ya Mbak ya. Kita tahu kebiasaan dia tidur jam berapa, makannya gimana, kalau sehabis pulang sekolah atau berangkat sekolah dia dengan mood yang seperti apa. Nah, saat anak ini berubah mood, nah itu jangan sampai orang tua paling lagi biasa, lagi labil, lagi mungkin lagi mens, percaya kalau itu PMS ya, PMS kayak gitu. Nah, jangan sampai juga orang tua itu saat anak punya sosial yang bagus, terus tiba-tiba menarik diri. Ada perubahan drastis. Ada perubahan drastis. Mungkin pelan-pelan kayak ada misal di beberapa tempat di Wonogiri itu kan ada kegiatan Karang Taruna ya Mbak ya. Mungkin kok diajak undangan nggak mau, diajak ini kok beberapa kali nggak mau, terus di rumah kok ngurung diri terus, intens megang HP-nya, itu kok lebih sering, lebih banyak. Orang biasanya kita semisal selaku orang tua megang HP-nya aja boleh, kok ini tiba-tiba di password. Iya, di password dan nggak tahu. Passwordnya orang tuanya nggak dikasih tahu passwordnya. Itu salah satu ada rahasia gitu ya Mbak ya. Sama bisa aja kalau dari sekolah, itu kan yang kita yang bisa lihat, kok di sekolah biasanya nilainya start biasa, kok tiba-tiba jadi turun. Terus mungkin kok ada sekolah telepon, ada masalah apa gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua, ya saya nggak tahu Bu, saya kerja. Ayo orang tua, jadi jangan sampai alasan bekerja itu anak menjadi korban juga. Soalnya Mbak Mita, kalau kita boleh ngomong dari pengalaman-pengalaman kita, sekarang itu dari child grooming itu sendiri, anak itu sudah fatherless. Ditambah lagi sekarang ada motherless juga. Motherless juga. Iya. Itu yang sempat kita bahas beberapa bulan terakhir ini sama teman-teman Puspaga. Kok sekarang isunya bapaknya juga tidak ikut pengasuhan, kok ibunya juga tidak ikut pengasuhan. Jadi anaknya baik gitu ya. Iya, jadi anaknya mbahnya. Jadi seakan-akan anak ini yang kita temuin kemarin juga, jadi saling tekniknya itu, lo kan kamu nggak ngurusin ini, ibunya ke bapaknya kan kamu juga nggak ngurusin saling ini. menyalahkan. Iya, saling menyalahkan. Ini yang non kasus hukum ya Mbak ya, yang masalah psikologisnya. Jadi anak ini, jadi kamu sayang sama ibumu, sayang sama ayahmu, sayang. Tapi saat mereka ditanya kedekatannya gimana, nggak tahu. Nggak tahu. Dengan kayak gitu kan anak tidak tahu, child grooming bisa saja masuk di situ ya. Itu celah yang sangat wow sekali. Hai, ini aku datang gitu. Apalagi diasuhnya sama, mohon maaf, Mbak. Betul. Jadi jangan sampai ibu, bapak, para orang tua
menitipkan anak itu ke orang tua, ke mbahnya ya, ke mbahnya itu ya udah itu tanggung jawabnya mbahnya. Lepas tangan sama sekali, jangan iya, sampai begitu ya. Itu ibaratnya orang tua kita atau mbahnya itu kan membantu kita, tapi bukan berarti orang tua atau neneknya itu tidak bisa menggantikan, jangan sampai untuk pengasuhan, tidak. Oke. Jadi di era sekarang ini keluarga keren jangan sampai mengabaikan sedikit pun gitu ya untuk perubahan yang terjadi pada anak-anak gitu, karena di era saat ini banyak sekali apa ya, manipulasi-manipulasi yang terjadi ditawarkan kepada anak-anak remaja seperti itu, yang mana mereka secara hati itu kayak butuh banget perhatian, butuh banget untuk lagi pencarian jati diri seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Mbak Meta, kalau tadi mendengar fatherless yang banyak juga kasusnya itu di masyarakat gitu ya, ternyata motherless itu juga sangat berpengaruh gitu ya, Mbak Dir ya. Dulu gitu ya. Ternyata motherless juga berpengaruh. Ternyata dari sini kita bisa lihat kalau sinergi dari orang tua ini keduanya tuh memiliki peran masing-masing ya untuk membangun karakter anak dan juga untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak. Nah, kira-kira nih, Mbak, mungkin dari Mbak Nendi gitu ya, gimana sih caranya membangun komunikasi antara anak dan orang tua biar anak ini tidak merasa dihakimi gitu. Mungkin misalnya ada masalah juga bisa bercerita tanpa adanya rasa untuk dipojokkan dan juga ada rasa aman dari orang tua itu sendiri. Ya, anak-anak sekarang kan lain ya. Ya kalau kita dulu lain ya. Sekarang. Ya, tapi saya rasa itu kalau kita menjadi orang tua itu menempatkan diri kapan menjadi orang tua, kapan menjadi sahabat. Itu harus ada banget gitu. Ketika memang harus ada aturan yang ditegakkan di situ, iya katakan dia, enggak ya enggak, dan itu harus kompak. Oke, betul. Nah itu kompaknya itu ya. Broken home itu tidak hanya keluarga yang bercerai, tapi di rumah tapi tidak ada komunikasi itu juga udah broken. Ya bapaknya pegang HP sendiri, punya pegang HP sendiri, anaknya pegang sendiri, nggak pernah ada waktu untuk ngobrol segala macam dari hati ke hati. Itu sudah broken. Yes. Ya, mau gimana kan? Nah, sekarang memang banyak anak-anak ini sulit untuk kita masuk ke dunia mereka kan susah ya. Sangat berbeda sekali zamannya. Ya, sekarang aku tanya, Diva umurnya berapa? Aku 22, Mbak. 22 ya, sudah masuk ke tahap itu. Sekarang lebih enak ditanya mana misalnya, mama atau papa, udah makan belum? Atau lebih enak ditanya, ini enaknya kita makan apa ya? Iya, ini based on true story ya, Mbak Nindi ya, di keluarga lebih nyaman di mana? Oh, udah makan belum? Apa ditanya, ini katanya kita makan apa ya? Bareng gitu ya, Mbak ya. Mungkin lebih seneng yang bareng sih, Mbak ya, karena enak ya ditanya enaknya makan apa ya. Jadi kan anak dilibatkan. Kita selalu dilibatkan dalam pilihan, komunikasi ya. Jadi model anak zaman sekarang itu memang berdiskusi. Kalau misalnya kita memang melarang suatu hal ya, ini enggak boleh. Pasti dia akan tanya, kenapa? Enggak usah anak remaja itu, kenapa tidak boleh? Jangan main pisau ya, kalau kamu main pisau, ya kenapa nggak boleh main pisau? Karena itu bisa terluka. Kok bisa terluka? Kalau saya coba aja, ini coba aja. Betul ya. Gitu coba aja. Oh iya, ini tajam. Kalau aku terluka keluar darah, dia sudah mengetahui sendiri, sudah belajar. Learning by doing. Setuju. Kita ajak dia komunikasi. Kalau saya tipenya ya di rumah, misalnya saya tanya ke anak saya, gimana hari ini di sekolah? Ya tadi ada cerita temanku tuh, mah hari ini tuh dimarahin guru misalnya gitu. Nah kenapa? Dan menurutmu itu baik apa enggak? Enggak. Kayak kemarin dia cerita, aku tadi ulangan IPS, dadaan enggak ulangannya? Enggak sih, aku udah tahu dari kemarin. Terus aku dapat 67 kemarin. Bagus itu daripada 40. Bagus. Kamu belajar enggak? Belajar sih, tapi ya udahlah. Aku belajar dikit. Jadi tahu kan akibat dari ya udahlah, cuma dapat 60 enggak sampai 80 kan? Ya, oke. Jadi dia sudah mulai mikir. Terus anak itu juga ngelihat kok, misalnya kita sering ngajak diskusi, akhirnya dia juga balik. Mama, menurut mama atau menurut papa lah misalnya, ini bagus yang mana? Kalau misalnya aku ikut ini baik nggak itu? Jadi dia terbiasa untuk melibatkan kita orang tua, jadi kita tahu juga aktivitasnya dia ngapain, dia sampai mana. Dia bawa temennya, ini temanku. Jadi akhirnya apa, anaknya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya kan kebanyakan sekarang nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan keluar tapi nggak ada penjelasan. Ya hanya pengekangan tertentu, nggak ada penjelasan. Mereka akhirnya banyak yang bohong. Oke, jadi harus beri ruang gitu ya, beri ruang bagi mereka untuk jadi aktornya. Betul. Jadi ketika mereka dilibatkan, mereka ada di situ, mereka bisa berpikir, maka ini baik, ini tidak baik. Dan sex education berikan saja Bapak Ibu. Itu perlu, sangat perlu. Sejak kecil ya, sejak sex edukasi. Sangat perlu sekali. Saya bilang sama anak saya, mohon maaf ya, mungkin ini
hal yang tabu. Tapi saya bilang kamu boleh pacaran silakan. SMP itu mengenal kok, mengenal lawan jenis. Tapi silahkan kalau pacaran mau pulang ke rumah. Jadi mama tahu, oh yang siapa? ini anaknya siapa. Kalau dia sudah berani pegang bagian badan bilang, nah berarti itu sudah nggak flag sehat tadi ya, gitu. Mbak ya. Kan banyak juga kita mengkampanyekan pacaran sehat. Banyak kok anak-anak yang pacaran sehat juga gitu kan. Di tempat kita tuh tidak hanya melulu yang buruk-buruk semua. arahnya ke sana. Ada juga kok, yuk aku jadi pacarmu kita saingan nilai gitu juga. Saling ada. support gitu ya, Saling jadi support. motivasi. Kamu mau ambil kuliah di sana, aku di sana. Nanti kita ini ya kalau ketemunya pas ngerjain tugas apapun itu pun ada. Oke, baiklah. Dan asiknya di mana? Ya asiknya di situ. Asiknya pacaran sehat itu kita termotivasi untuk itu kan. Motivasi menjadi orang yang lebih baik ya. Betul, komunikasinya itu komunikasi kalau anak zaman sekarang memang diskusi, kemudian memberi mereka ruang untuk pendapatnya bagaimana gitu. Jadi kita membuat mereka untuk berpikir sendiri, oh ini baik, oh ini tidak. Dan kita juga harus konsisten jadi orang tua. Kalau misalnya kita mengajarkan bahwa kamu nggak boleh merokok misal, ya jangan merokok. Orang tuanya juga. Iya. Contoh ya, Mbak ya. Karena sekarang kayak tadi kan, mama juga Jargoni ya. enggak, aku juga merokok. Nah, kok saya nggak boleh? Kenapa gitu? Terus misal, iya nanti paru-parunya sakit dan sebagainya. Apa-apa sehat-sehat aja. Gitu kan. Pasti selalu ada jawaban gitu loh dari mereka. Oke, berarti komunikasinya harus Begitu. dibangun sejak kecil, selalu membiasakan diri kepada anak supaya mereka mau cerita. Jadi Betul. orang tua bukan hal yang menakutkan untuk diajak cerita. Dan kita juga ketika Dan jadi kita orang nggak tua, judging kan tadi ya. nah benar, jadi orang tua nggak boleh menghakimi langsung ketika baru opening gini-gini, kok bisa nggak boleh langsung gitu kan, anak jadi nggak asik cerita sama mama sama papa, nggak asik Iya. jadi menarik diri. Jadi harus membuka ruang seluas mungkin bagi anak supaya mereka nggak takut untuk cerita sama kita gitu ya. Atau gini, ini saran sih, saran dari mama misalnya. Saran mas ini, tapi kalau kamu tetap mau memilih ya gitu, Ya ya udah. silahkan. Tapi kamu tahu resikonya ketika kamu memilih ke sana gitu. Jadi mereka juga mikir ulang kan, wah jangan-jangan dia memang nggak bisa dia memang ke sana. Gitu. Membawa mereka pada pemikiran yang lebih dewasa juga ya. Jadi kalau begini nanti hasilnya begini. Siap dengan resikonya enggak? Siap dengan ada resiko seperti itu ya. Betul. Saya mau tanya nih. Nah tadi kan Mbak Dewi juga sempat menyinggung bahwa ketika anak-anak itu mulai HP-nya, mungkin kita kasih HP kepada anak, terus mulai di password dan orang tua nggak tahu. Itu kalau Mbak Dewi atau Mbak Lydia setuju nggak dengan hal itu? Dan kalau nggak setuju atau setuju, kenapa? Saya sih nggak pernah password ya, HP saya nggak pernah password. Anak saya juga nggak pernah. Oke. Waktu itu ke password dia bilang, kok ini di password sih? Lah kan mama yang password. Gara-gara apa gitu, ada aplikasi apa gitu, mama yang password sendiri kok gitu. Dia bilang gitu. Jadi dia sudah tahu ya dia santai aja, dia HP ya di mana-mana kita bukain. Oke, jadi jangan sampai ada yang disembunyikan ya, karena kayaknya tuh jadi tanda kalau misal sudah ada hal yang disembunyikan, orang tua nggak tahu, berarti ada sesuatu yang terjadi. Berarti termasuk yang setuju apa nggak nih? Apa password? Password Enggak. Oke. Kalau misal pun di password, orang tua harus tahu? Iya. Gitu ya. Oke. Tapi mungkin kalau yang untuk di password, untuk kebanyakan anak sekarang mungkin banyaknya di password ya, Mbak ya. Untuk mungkin sebelumnya, jika hubungan ini sehat ya, jika hubungan orang tua dan anak ini sehat, misal kita izin, Dek, Mama pengen ini dong, lihat HP, boleh nggak? Atau yaudah deh adik aja yang bukain, kalau memang si anak masih belum mau, atau boleh nggak Mama tahu kayak gitu. Dengan alasan-alasan itu kita beri, itu jangan sampai hubungan ini yang sehat ini menjadi tidak sehat gara-gara anak sudah mulai belajar hal yang kita tidak tahu, disembunyikan, mulai menderikkan sesuatu. Teman anak saya pernah bilang gini, kalau kamu bikin status orang tua kamu hidden nggak? Oh iya, itu kasus banget. Aku nanya, kalau aku bikin status orang tua aku hidden nggak? Terus enggak, aku hidden. Enggak, soalnya saya nggak pernah komen, nggak pernah apa. Kenapa ini anak kok marah-marah gitu? Terus nanti saya tanyanya kapan kemudian hari. Kenapa? Pas moodnya mungkin lagi bagus gitu ya. Berteman nggak di Facebook sama anaknya nih Mbak Nindi? Nggak punya. Oh, Instagram gitu nggak? Facebook, Instagram dia nggak. Oh gitu, jadi nggak punya. Anaknya umur berapa Mbak Nindi ya? 13 ya. Dan dia nggak apa-apa ya dengan itu, karena kan kadang itu usia-usia yang teman-temannya semua pegang, teman-teman saya punya akun Instagram, TikTok gitu. Kadang yang satu bikin apa, yang satu pengen gitu ya. Tapi nontonnya juga di sebelah saya, maksudnya dia nonton nggak di kamar gitu di luar. Kebetulan anaknya itu
yang suka joget-joget sendiri gitu kan, bukan anak yang terus diem kayak gimana, enggak. Nah itu susah juga ya Mbak, kalau misalnya memang anaknya tipenya diem, itu susah. Jadi beda anak lagi deh. Kalau misalnya dapat klien gitu, ya biasanya dia begitu. Nah, kita mau mengupasnya itu juga susah. Ya kan, sudah terbiasa diam, terus sekarang diam, lah bedanya gimana? Jadi perbedaan gitu harus dilihat ini. Tipe kalau anaknya tuh kayak gimana tuh kita memang harus melihat, dan sebagai orang tua juga mungkin, oh anakku tipenya pendiam, oh anakku tipikalnya nggak pendiam, anakku terlalu hiperaktif atau enggak. Nah itu mungkin orang tua kalau anaknya kayak gini dia punya cara seperti apa mendekatinya. Kalau yang lebih susah itu ya memang yang pendiam. Tapi kadang ada yang pendiam di rumah, di luar nggak ada diem-diemnya kayak gitu. Banyak juga ya. Jadi makanya kenalilah anak-anak kita. Kenali anak-anak kita. Ini tidak menyalahkan banyak orang tua ya. Kami itu juga orang tua di sini. Kami belajar adalah anaknya. Calon orang tua ya. Orang tua menerapkan itu. Tidak menyalahkan orang tua, tapi kadang memang kita di samping kita mencari, ya mau nggak mau sekarang keuangan ya industri ekonomi, mama harus bekerja gitu, tapi ya ada 1-2 hal yang menyempatkan waktu kayak nganterin les aja, atau nganterin sekolah aja, itu tuh bagi mereka sudah berharga. Aku tuh punya orang tua loh. Oh ini bapaknya gitu. Atau pokoknya pas kumpul barang 5 menit 10 menit tanpa HP, jadi memang sudah hadir secara utuh gitu ya. Jangan sampai ketika wes sudah ditinggal kerja, pas pulang sampai rumah ngumpul kayak gini mungkin berempat tapi semuanya main HP sendiri, itu percuma juga, tetap nggak punya kualitas. Atau makan lauknya Ipin-Upin. Makan lauknya Doraemon sambil nonton. Harus nonton, kalau nggak nonton nggak bisa. Oke, berarti cara mencegah child grooming sebenarnya memang kembalinya harus dimulai dari keluarga. Betul. Dari mulai kita membangun keluarga, Diva harus memilih keluarga yang tepat ya nanti calon pasangannya supaya bisa diajak. Terus bagi yang sudah berkeluarga juga jangan meninggalkan komunikasi yang benar-benar hangat di rumah. Terus jangan sampai orang tua nggak tahu aktivitas anaknya itu seperti apa, kayak gitu. Terus gimana nih kalau misalkan Mbak Dewi kan selaku konselor juga mungkin yang menangani langsung ketika ada kasus seperti itu, gimana sih caranya supaya orang ini mau melapor? Kan kadang ada yang menutup-nutupi, mungkin tetangganya juga menutupi, padahal kalau di Wonogiri kan tadi juga kita bahas banyak sekali kasus child grooming. Itu gimana caranya supaya masyarakat itu mau untuk ini loh dilaporkan, dan kemana sih harus melapor, bagaimana sih menanganinya seperti itu? Kalau untuk melapor ya Mbak Meta, Mbak Diva ya, kalau ini bisa saja mungkin kalau anak sendiri itu sudah sadar, kalau takut ke orang tua, dia punya sekolah. Punya sekolah. Sekolah sekarang itu terintegrasi kok dengan kami. Sekolah-sekolah sekarang itu terbuka dengan kasus-kasus entah itu kekerasan seksual, entah itu bullying yang sekarang ini juga lagi booming. Bullying itu bisa lapor ke sekolah dulu, ke guru BK gitu, atau bisa juga di sekolah itu kan ada forum anak sama ada forum genre, betul. Menjadi teman sebaya, menjadi teman curhat kayak gitu. Nah nanti dari teman-teman ini ditampung dulu, oh ini butuh nggak untuk naik ke tingkat yang lebih atas. Kalau memang butuh, nanti teman-teman dari Big Air, forum anak, forum genre itu kan juga bisa lapor ke tempat-tempat yang memang jadi naungannya gitu. Atau kalau tidak, kalau dia memang benar-benar mau keluar dari situ, bisa datang ke kecamatan, ke kelurahan, di mana kita juga punya satgas di sana, punya P2TP2A yang ada di bawah, atau bisa langsung telepon atau datang ke dinas kami, ke dinas Dinsos PPK BP3 Kabupaten Wonogiri. Di kami ada 2 layanan, ada UPTD PPPA yang menangani langsung secara kasus hukumnya. Terus kemudian kalau mau sharing-sharing curhat-curhat, ya kami ada di layanan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi di Puspaga tidak hanya untuk catin saja, jadi bisa jadi biar untuk melepaskan sedikit lah curhat. Kalau memang dari Puspaga itu nanti membutuhkan layanan yang lebih serius, ke psikolog, ke Mbak Nindi, nanti kami akan rujuk ke UPTD dulu. Jadi nanti UPTD yang akan ke Mbak Nindi atau ke psikolog RSUD. Kayak gitu. Jadi semuanya semuanya sudah bersinergi. Sudah bersinergi. Jadi yuk anak-anak
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Kami di sini ada untuk kalian kayak gitu. Ada Mbak Nindi nanti selaku psikolog ya. Ya. Psikolognya ada 3. Psikolognya ada 3. Ada 3, tenang. Dan semua kita fasilitasi di sini. Jadi nggak usah takut untuk melapor, bisa dari temen dulu. Kalau memang takut dengan keluarga, biasanya kan takut ya ngomong sama ibu bapak. Iya, tuh takutnya malah ya wes rasa ngomong kok mandak geger, kayak gitu yang kami takutkan. Nggak mau repot. Bisa laporan itu tidak hanya ke orang tua saja, tapi carilah tempat aman dan nyaman dan tepat. Saya ngomong kenapa di belakangnya ada tepat, yaitu agar masalah tidak selesai begitu saja. Anak jadinya kayak merasa psikologisnya kok gini aja, kok ngene belum puas sampai dewasa dia akan ingat kok bagaimana orang tuanya memperjuangkan ya. Bagaimana itu berdampak sekali. Oke, baiklah. Kalau misalkan tadi kan Mbak Dewi menjelaskan bahwa dari dinas misalkan nanti perlu penanganan lebih lanjut ke RSU ya gitu. Tapi ada nggak sih Mbak Nindya kalau misalkan mau langsung ke RSU, misalkan taunya kayaknya di psikolog sana bisa deh, itu gimana nih alurnya Mbak Nindya? Atau memang harus dari bisa bawah gimana? Maksudnya untuk melapor yang bagaimana? Mau untuk cerita, langsung, ya kalau itu bisa ya, bisa kita langsung ke Polipsikologi bisa. Ke Polipsikologi itu ikutnya Poli Rawat Jalan. Kita buka setiap hari di RSUD. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Itu bisa langsung datang. Tapi selama ini yang datang ya itu hanya sebatas, ya bukan hanya sebatas ya. Karena hal ini awal dari kemudian banyak hal yang terjadi, bullying. Nah, mereka dapat kasus bullying dan lain sebagainya. Berawal dari situ sampai yang mau ke sekolah, akhirnya ya sudah, kalau misalnya mau ke sekolah terserah yang ngomong, nggak ngapa-ngapain gitu kan, mainnya cuma HP, akhirnya bisa nge-child grooming lagi, kan ke situ terus hubungannya kan muser ya Mbak ya, muter. Berarti untuk pengaduan ini ada lain pengaduannya atau semuanya itu langsung datang ke ada? Ada pengaduannya. Ada lain pengaduannya. Ada hotline ya berarti ya Mbak? Ada, kalau di Puspaga saya bisa kunjungi. Oh ya, ntar kita nanti akan memberikan nomor. Mana nih hotline-nya? Hotline Puspaga UPTD nanti ada di sini, atau kunjungi Instagram. Instagram Puspaga Kabupaten Wonogiri. Di sini TikTok-nya ya. Kalau mau tahu siapa yang praktek dari Senin sampai Sabtu, silakan Instagramnya. Oke nih Mbak Nindi dan Mbak Dewi, mau melanjutkan dari pembahasan kita tadi. Nah, ini aku mau bertanya ya Mbak ya, kira-kira kalau misalnya ada seseorang saksi dari korban pelecehan seksual yang melihat adanya kasus secara langsung, tapi ada rasa takut untuk melapor, itu kira-kira solusinya bagaimana? Mungkin dia curiga gitu kali ya, curiga kayaknya tuh ada sesuatu yang salah deh, tapi nih aku lapor nanti gimana? Nanti aku aman nggak ya? Gitu kali ya. Itu gimana nih? Ada penjaminan gitu nggak Mbak Dewi? Ada. Jadi kalau untuk saksi-saksi di luar sana, ya, kalau mau melapor dan merasa ini butuh vital kayak gitu, silahkan. Ini juga based on story kita. Ada yang lapor lewat DM Instagram dinas. Instagram dinas. Jadi bukan masuk di Instagram UPTD atau Puspaga, tapi yang menaungi itu semua bisa silahkan DM ke Instagram kami, dan di situ semua identitas akan kami rahasiakan. Itu aman ya? Aman, dan kita tidak akan bilang ke korban, kami tidak akan ngomong ke pelaku, kita taunya dari mana itu semua aman. Dan memang untuk saksi memang ada lembaganya Mbak ya, lembaga perlindungan kayak gitu, LPSK, saksi dan korban. Jadi aman. Jadi jangan takut. Untuk saksi-saksi silahkan melapor, bisa lewat DM Instagram, bisa by telepon, BWA, SMS, atau mungkin bisa datang langsung ke kami, ke dinas kami. Kami layani, dan kami untuk identitas kami rahasiakan sepenuhnya. Oke, jadi aman ya keluarganya semuanya, karena memang kadang juga ada yang pernah tanya ke saya juga,
kader, seorang kader itu kan paling bawah ya. Ketika dia mau melaporkan, tetangganya mau melapor itu kayak takut karena ketika tetangga tahu kadang terus nanti takutnya langsung jadi viral gitu. Karena kan kita nggak tahu sendiri ya kehidupan bertetangga, kadang malah agak bahaya. Jadi mungkin lebih amannya adalah DM atau menghubungi via WhatsApp atau via telepon gitu ya ke Dinsos PPKB P3A Kabupaten Wonogiri. Oke, terima Tapi kalau kasih. misalnya sampai ke pengadilan gitu, saksinya itu kalau mau dijadikan saksi bisa. Gimana nih Kep? Tapi kan kalau untuk sampai ke saksi itu kan ranahnya nanti ke penyidikan. Nah, nanti dari penyidik itu pasti akan menyisir bener-bener yang apakah saksi yang melapor itu nanti ikut kayak gitu atau tidak. Atau mungkin ada pertimbangan dari penyidik. Oke, baik. Jadi sudah komplit sekali dijelaskan bahwa jangan takut untuk melapor karena sudah ada penjaminan, ada keamanan yang dijamin juga. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang kayaknya mencurigakan atau memang jelas-jelas terjadi di depan mata dan tidak ada yang mengkasuskan itu atau melaporkan itu, langsung saja. Dan pelaporannya ini nggak harus secara langsung ya Mbak Meta. Kalau tadi mungkin ada yang ngerasa takut, itu bisa buat lewat DM kalau kata Mbak Dewi. Jadi semuanya itu bisa diupayakan ya, mau pelaporan baik secara online maupun offline. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini tentang bukan cinta biasa. Kita melihat ada modus grooming, jadi hati-hati gitu ya. Dan kita juga tentunya karena grooming itu ternyata ada kaitannya dengan nikah muda, jadi hati-hati sekali karena itu juga mengancam masa depan generasi kita seperti itu. Nah, mungkin di akhir ini kita mau mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Mbak Nindya dulu mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya. Iya, untuk orang tua silahkan menjadi rumah untuk anak-anak sehingga anak-anak itu nyaman, dia tahu mau pulang kemana dan menumpahkan semua apa yang dirasa, terus kemudian apa yang mereka butuhkan itu cukup dari keluarga, cukup dari orang tua. Dan untuk anak-anak silahkan mulai saat ini kejar saja prestasi, ya kan. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita perjuangkan dalam keluarga itu dari cita-cita kamu, ya. Semoga nanti kedepannya terlebih lagi Wonogiri itu banyak siswa-siswa yang berprestasi. Kita mau kok mendengar banyak misalnya duta genre itu pesertanya lebih dari 50 gitu. Forum anak misalnya lebih banyak lagi. Jadi kalau di CFD gitu lihatnya banyak. Jadi mari silahkan kumpulkan banyak-banyak prestasi dari segi manapun dan silahkan orang tua mendukung. Jadilah rumah untuk anak. Oke, Mbak Dewi, closing statement-nya kalau untuk keluarga, orang tua ada istilah dulu banget saya pernah dengar, yuk kembali ke meja makan. Ya walaupun orang tua rumah kayak gitu tidak melulukan makan di meja makan, tapi yuk kembali ke meja makan tanpa gadget, tanpa apapun itu, saling bertukar cerita. Mungkin keluarga kita tidak sehat, yuk bangun lagi keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Jangan sampai anak bahkan orang tua itu bisa menjadi korban. Anak dan orang tua itu sebenarnya bisa menjadi korban tanpa salah satu harus menyalahkan mana yang benar-benar harus bertanggung jawab, mana benar-benar yang harus memenuhi hak dan kewajiban anak, yang memenuhi kewajiban istri atau suami. Jangan sampai itu dilihat anak suatu pertengkaran sehingga akhirnya anak mengalami child grooming. Dan untuk anak-anak, yuk lebih ke filter lagi, yuk pengenalannya terutama dengan lawan jenis kayak gitu, yuk ke filter lagi, yuk jangan sampai dengan tipu muslihat, dengan uang yang tidak, mohon maaf ya, yang tidak seberapa, kalian bisa merelakan apapun itu Mbak Mita. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Nindya dan juga Mbak Dewi sudah hadir di ruang kita di episode kali ini. Luar biasa, kita banyak sekali informasi, banyak cerita yang disampaikan, dan itu semoga bermanfaat untuk keluarga keren semuanya. Seperti pesan tadi dari Mbak Nindya dan juga Mbak Dewi, jadikan rumah itu sebagai tempat yang ternyaman gitu ya, dan cari komunitas yang positif gitu ya, difilter supaya kita semuanya aman, keluarga kita semuanya aman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya? Tanggung jawab kita semuanya. Oke deh, kita harus pamit di episode ruang kita kali ini. Kita sudah banyak membahas tentang tema kita hari ini, yaitu bukan cinta biasa, menguak modus grooming di balik pernikahan dini. Oke, saya Meta pamit. Dan saya Diva juga pamit undur diri. Sampai jumpa ya di episode ruang kita selanjutnya, karena di ruang kita
Satu atap banyak cerita. Bye.